sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mareti Elsa, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pada mata kuliah Micro Teaching dengan tugas keterampilan menjelaskan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kelas 4 SD yang berjudul Perubahan Wujud Benda. Bagaimana materi tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik ya, Ibu harap semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, kalian tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Betul, perubahan wujud benda. Apa yang kalian ketahui tentang perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujudnya dari sebelumnya. Seperti ukuran, bentuk, warna, aroma, dan juga bau yang mendapat berubah-berubah. Nah, apa saja sih sifat-sifat benda? Ada apa aja? Ayo, ada yang tahu? Sifat-sifat benda adalah cair, gas, dan juga padat. Bagaimana sifat pada benda padat? Ada yang tahu? Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti kayu, batu, dan juga buku. Bentuk dan ukuran benda tersebut tetap walaupun dipindahkan tempatnya. Lalu ada sifat-sifat benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah dengan wadah yang ditempatkannya. Contohnya seperti air, bensin, minyak, dan juga spiritus, dan yang lain-lainnya. Nah, apa saja sifat-sifat pada benda gas? Sifat-sifat pada benda gas yaitu mempunyai bentuk dan ukuran yang berubah-ubah juga. Contohnya seperti apa? Benda gas, udara. Udara yang biasanya kita tiup atau kita hirup. Yang kita tiup itu untuk udara balon menjadi menempati seluruh ruangan di balon tersebut. Lalu, apa saja sih faktor-faktor penyebab dalam perubahan sifat benda? Yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan berarti suatu pemanasan pada suatu benda. Air yang sudah dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Jadi, pemanasan pada air menyebabkan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut apa? Menguap. Yang kedua, pendinginan. Air yang dimasukkan ke dalam ruang pembeku atau freezer ke lemari es kalian akan membeku dan menjadi es. Dan pada peristiwa tersebut terjadinya perubahan bentuk cair menjadi padat. Nah, perubahan wujud dari air menjadi padat tersebut disebut apa? Membeku. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu pembakaran. Suatu benda yang dibakar akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Jadi, benda yang akan dibakar akan mengalami perubahan sifat benda, yaitu bentuk warna, kelenturan, dan juga aroma bau. Lalu yang keempat ada pembusukan. Jika kita menyimpan buah di udara yang terbuka dalam waktu beberapa hari, tentunya buah itu akan menjadi lembek dan layu, dan warnanya pun akan berubah. Hal ini akan terjadi karena buah yang tersebut mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini mengakibatkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, dan juga bau. Lalu di dalam faktor pembusukan tentunya ada cara untuk memperlambat proses pembusukan ini. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita masukkan ke dalam ruangan bersuhu. Yang kedua, diawetkan melalui manisan. Yang ketiga, diawetkan melalui pengasinan, misalnya ikan asin. Nah, yang kelima dalam faktor ini yaitu perkaratan, seperti logam dan juga besi. Dapat mengalami perkaratan apabila terkena air atau uap air yang dibiarkan dalam waktu yang lama. Perkaratan ini menyebabkan warna besi perubahan dan bentuknya, dan besi menjadi cepat rapuh. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan juga kekuatan.
Nah, tadi ada apa saja faktor penyebabnya? Ada pemanasan, pembakaran, pendinginan, dan juga pembusukan. Lalu yang terakhir ada perkaratan. Selanjutnya, faktor yang keenam yaitu pencampuran. Yaitu ada dua pencampuran, yaitu pencampuran tepung kanji dan juga air. Dan juga pencampuran pasir dan semen. Pencampuran tepung kanji dan juga air itu seperti apa? Perubahannya adalah semula tepung kanji berwarna putih dan juga kering berupa butiran halus. Nah, setelah dicampur air dan dimasak, campuran itu akan mengalami menjadi bubur dan juga lengket. Jika tidak terlalu kental, campuran bubuk itu dapat dimakan. Campuran itu dapat dimanfaatkan sebagai lem. Dan yang kedua adalah pencampuran pasir dan juga semen. Selain dengan air, semen juga dapat dicampur oleh pasir. Nah, campuran tersebut berguna untuk menambahkan kekuatan bangunan. Semen yang dicampur dengan pasir dapat dimanfaatkan untuk menempelkan batu bara. Campuran semen, air, pasir digunakan untuk membuat beton. Dan semen dicampur dengan air saja digunakan untuk menghaluskan dinding atau lantai. Nah, yang selanjutnya ada perubahan sementara dari perubahan tetap. Perubahan sementara itu adalah perubahan wujud benda sementara yang akan kembali lagi. Nah, artinya bahwa bentuk benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali bentuknya ke awalnya. Nah, perubahan bersifat sementara disebut juga perubahan fisika. Contohnya perubahan sementara yaitu air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Sebaliknya, es yang dibiarkan di udara yang terbuka atau dipanaskan akan kembali menjadi air. Nah, perubahan tetap itu apa? Perubahan tetap atau tidak dapat kembali lagi, artinya benda yang telah mengalami perubahan tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya. Perubahan ini menghasilkan zat baru dan perubahan bersifat tetap disebut dengan perubahan kimia. Contohnya, perubahan tetap adalah pembusukan buah-buahan dan juga pembakaran benda. Lalu perkaratan besi dan juga logam. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan benda dan juga sifatnya. Kalian tahu benda kayu, sifatnya dan kegunaannya seperti apa? Sifat pada kayu ini memiliki bentuk yang kuat, keras dan mudah dihaluskan serta mampu menahan beban. Memiliki sifat yang tidak menghantarkan panas. Lalu besi. Kalian tahu besi? Besi memiliki sifat yang kuat juga, keras dan mampu menahan beban lebih baik dari kayu. Lalu ada plastik. Kalian tahu plastik? Plastik itu bahan yang ringan, tidak dapat menyerap air dan tidak dapat menahan beban yang berat. Selanjutnya ada kain. Kain memiliki sifat yang mudah dibentuk, lunak dan mudah untuk menyerap air. Lalu ada kertas. Kertas dapat menyerap tinta dengan baik sehingga digunakan untuk menulis dengan menggunakan pulpen. Bisa digunakan untuk buku, majalah, dan juga koran. Selanjutnya ada kaca. Benda kaca bersifat apa? Padat, tembus pandang, dan bisa dilalui oleh sinar matahari, tetapi mudah pecah. Lalu ada karet. Karet memiliki sifat yang lentur, kenyal, dan tidak menghantarkan listrik atau panas. Anak-anak bisa dipahami? Perubahan wujud benda ada sifatnya apa aja? Padat, cair, dan juga gas. Lalu faktor-faktor pada perubahan sifat benda itu ada apa aja? Pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, perkaratan. Nah, macam-macam perubahan sifat benda tadi sudah ada, perubahan tetap dan juga tidak tetap, perubahan fisika ataupun kimia. Nah, itu adalah materi terkait perubahan wujud benda. Baik, pembelajaran hari ini akan selesai. Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih anak-anak.